Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di umurku yang sudah genap 20 tahun, aku menikah. Aku dilahirkan di Kalimantan Timur, tepatnya di Barong Tongkok yang sekarang menjadi Kutai Barat. Aku menikahi seorang wanita atau perempuan yang berumur 21 tahun. Istriku lahir di Surabaya, tepatnya di Krian Sidoarjo, dan istriku besar di Surabaya. Aku bertemu dengan istriku di sebuah perusahaan tambang emas terbesar dunia nomor 3 pada zaman itu, atau tahun 1989. Perusahaan emas tersebut dikelola oleh 5 negara, diantaranya Indonesia, Amerika, Jerman, Australia, dan Jepang. Aku menikah pada tahun 1991. Kemudian setelah menikah, aku dan istriku mengontrak rumah sendiri dan belajar hidup mandiri. Terpisah dari keluarga, orang tuaku di Samarinda, sedangkan orang tua istriku atau mertua di Surabaya. Sedangkan aku dengan istriku tinggal di sebuah desa, Purwodadi namanya, dan jaraknya cukup jauh dari orang tua kami, kira-kira 2 hari atau 2 malam dari Samarinda, karena hanya bisa naik kapal, tidak ada aset jalan darat pada waktu itu. Setelah menikah, istriku berhenti bekerja. Hanya aku sendiri yang tetap bekerja. Dari tempat kontrakanku ke perusahaanku bekerja jaraknya 45 km, dan hal itu aku jalani pulang pergi setiap hari karena diantar jemput oleh perusahaan. Singkat cerita, 3 bulan kemudian setelah pernikahanku, istriku hamil dan aku sangat gembira sekali. Dan menginjak umur 7 bulan kehamilan istriku pergi ke pasar bersama tetangga sebelah. Sedangkan aku tetap bekerja seperti biasa. Pada hari itu, sepulang aku bekerja, istriku bercerita kepadaku. "Mas," kata istriku, "aku tadi di pasar ketemu sama orang perempuan cantik sekali dan baik banget sama aku. Terus dia tanya namaku, alamat rumahku, kemudian tanya kehamilanku sudah berapa, dan perutku pun dielus-elus, Mas." Aku tersontak kaget mendengar cerita istriku. Bagai disambar petir di siang bolong. Badanku seperti lemes, tak bertenaga. Aku bengong cukup lama. Lalu istriku bertanya, "Ada apa, Mas?" Lalu aku bercerita kepada istriku, "Kita dalam bahaya, Dek, terutama kamu. Orang yang kamu ceritakan tadi itu adalah orang yang mempunyai ilmu kuyang atau ilmu hantu kuyang. Orang itu pasti akan tanya atau menanyai setiap orang hamil yang ditemuinya. Tanyanya pasti nama, alamat, hamilnya sudah berapa pada setiap orang hamil yang ditemuinya. Kamu dalam bahaya." Istriku pun ketakutan dan menangis. Aku langsung bergegas pada hari itu mencari pelepah salak dan ranting jeruk nipis. Itulah kelemahan hantu kuyang atau ilmu kuyang.
kemudian pelepas salak dan ranting-ranting jeruk nipis yang tadi aku pasang di bawah dipan tempat tidur istriku. Kemudian pojok-pojok rumah, angin-angin jendela, dan pintu-pintu. Hari itu juga aku pasang dengan pelepas salak dan ranting jeruk nipis yang banyak durinya. Kenapa demikian pemirsa? Begini penjelasannya. Hantuku yang itu manusia biasa. Ilmu itu untuk awet muda dan juga untuk pesugihan. Ilmu itu setiap tahunnya meminta tumbal, yaitu pemiliknya harus meminum darah manusia, terutama darah bayi atau orang yang melahirkan. Setelah meminum darah orang yang melahirkan atau darah bayi, orang tersebut muda kembali dan cantik kembali, serta hartanya bertambah banyak. Biasanya proses ilmu tersebut menggunakan minyak yang disebut minyak kuyang. Kemudian minyak tersebut dioles-oleskan di bagian leher sambil membaca mantra atau doa. Kemudian kepalanya terlepas dan badannya beserta usus-ususnya jadi terburai dan berubah seperti bola api. Kemudian terbang mencari mangsa yang sudah menjadi targetnya. Kemudian hantuku yang tersebut akan masuk rumah yang menjadi targetnya lewat lubang-lubang angin jendela atau pintu. Jadi kalau dipasang dari duri salak atau jeruk, dia tidak bisa masuk lewat lubang-lubang tersebut karena ususnya yang terburai tadi akan kena duri salak atau jeruk dan dia akan mati. Akan tetapi hantuku yang bisa menyedot darah orang yang mau melahirkan dan bayinya dari luar rumah atau jarak jauh. Orang yang melahirkan dimakan kuyang beserta bayinya itu biasanya tidak ada darah sedikit pun yang keluar dari orang yang melahirkan karena sudah disedot dari luar rumah dan orang tersebut akan mati. Targetnya pada waktu itu atau pada umumnya wanita yang berumur kehamilannya 7-9 bulan. 3 hari kemudian setelah istriku bercerita itu, sekitar jam 10 malam aku tidak bisa tidur. Begitu juga istriku. Aku coba keluar rumah dengan membawa senter. Kemudian di pinggangku ada mandau dan tangan kiriku memegang tombak. Istriku kusuruh di kamar. Di kampung pada waktu itu belum ada listrik. Kemudian aku membuka pintu depan dan mau keluar rumah. Begitu aku buka pintu, aku berteriak, "Astagfirullah!" Badanku tidak bisa bergerak, mulutku tidak bisa bersuara, seperti terkunci. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Hantuku yang tersebut matanya melotot, ususnya terburai merah seperti bara api. Jaraknya sama aku berdiri sekitar 3 depa. Tapi entah mengapa badanku seperti ada yang menggerakkan. Hantu itu aku lempar dengan tombak, tapi seperti tidak mempan. Kemudian mandau di pinggangku aku cabut dan aku kejar. Akhirnya hilang atau terbang jauh. Hantu kuyang tersebut, aku dan istriku benar-benar tidak bisa tenang selama 1 bulan. Aku jarang atau hampir-hampir tidak tidur malam. Tidurnya hanya sebentar. Apalagi setelah mendengar berita istri teman kerjaku 2 orang mati melahirkan atau dimakan kuyang. Dalam waktu sebulan itu aku memergoki kuyang di rumahku sebanyak 5 kali. Seingatku
dan yang ketiga kalinya sempat aku kejar dan kuyang tersebut menghilang. Akhirnya aku putuskan mengantarkan istri ke Surabaya di rumah mertuaku pada usia kehamilan istriku 8 bulan. Kemudian aku kembali ke Kalimantan untuk bekerja lagi. Maka anakku yang pertama lahir di Surabaya dengan selamat. Setelah 3 bulan kemudian baru aku bawa atau aku ambil dan kembali lagi ke Kalimantan. Pada tanggal 9 bulan 9 tahun 99 aku pindah dari Kalimantan ke Surabaya, tepatnya di Sidoarjo Krian. Demikianlah cerita nyata ini saya buat, semoga dapat menghibur. Sekian dan terima kasih.